Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahulu orang mengatakan bahwa kebutuhan pokok hidup manusia itu cuma 3. Yang pertama pangan, yang kedua sandang, dan yang ketiga papan. Kalau ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka manusia sudah bisa hidup dengan layak. Namun belakangan ini ada lagi pendapat mengatakan bahwa kebutuhan pokok hidup manusia itu bukan hanya 3, bukan hanya pangan, sandang, dan papan, tapi ada lagi tambahannya, yaitu kesehatan. Karena betapapun besarnya rumah orang, tapi kalau kesehatannya terganggu, maka rumah besar itu tidak akan bisa dinikmati dengan baik. Betapapun tersedianya makanan yang cukup, tapi kalau kesehatan tidak baik, maka makanan yang cukup itu tidak akan bisa kita santap dengan sebaik-baiknya. Betapapun banyaknya uang kita untuk membeli pakaian, tapi kalau kita tidak sehat, apalagi kalau terbaring di rumah sakit, tidak bisa keluar rumah, maka tentu pakaian yang banyak itu tidak bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ternyata tidak hanya sebatas 4, ada pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Ada lagi ahli mengatakan juga termasuk kebutuhan pokok manusia itu adalah rekreasi. Karena manusia itu memang butuh hiburan. Kalau orang hanya monoton dengan satu aktivitas, tidak ada rekreasinya, biasanya manusia akan mudah jenuh. Maka sering kita mendengar peristiwa-peristiwa bunuh diri yang menurut kita itu tidak masuk akal. Ada seorang profesor misalnya bunuh diri. Kenapa? Karena tidak puas hidup, monoton hidupnya. Berbagai cara bagi masyarakat untuk berekreasi tersebut, berwisata. Kalau orang Minang itu sangat terkenal dengan aktivitas namanya berburu misalnya. Dan ini juga menjadi ciri khas yang unik bagi umat Islam di Sumatera Barat. Kalau kita berada di luar provinsi Sumatera Barat, orang akan heran melihat kita. Kenapa? Di Sumatera Barat itu mayoritas Muslim, tapi masyarakatnya suka berburu. Terserahlah orang menilai positif atau negatif dengan kegiatan olahraga ini. Namun harus kita akui, orang Minang itu suka berburu. Tidak hanya orang Minang yang tinggal di Sumatera Barat, orang Minang yang tinggal di luar Sumatera Barat pun suka berburu. Ada juga yang menyalurkan kebutuhan rekreasinya itu misalnya dengan memancing. Apalagi zaman sekarang ini orang mau mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyalurkan hobinya. Pergi berkelompok ke satu pulau sekedar untuk memancing. Kebutuhan rekreasi itu penting. Maka tidak heran kita kaum muslimin banyak kelompok-kelompok itu yang selalu menyediakan waktu untuk rekreasi. Majelis taklim misalnya
sekali setahun ada agenda rekreasinya, riahlah, tadabbur alam dan lain sebagainya. Wisata-wisata halal belakangan ini juga marak dimunculkan. Jadi orang kalau ingin berekreasi tidak susah, baik itu ibadahnya atau tentang makanannya yang bisa dipastikan kehalalan. Cuma persoalannya kaum muslimin, dengan biaya hidup yang sangat tinggi, dengan kebutuhan manusia yang beragam, tentu sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk bisa hidup sehat itu kaum muslimin butuh biaya. Untuk rekreasi butuh biaya. Untuk bangun rumah butuh biaya. Untuk beli baju butuh biaya. Apalagi untuk makan sehari-hari. Butuh biaya yang sangat besar. Belakangan ini banyak lonjakan harga di tengah pasar yang mengharuskan setiap kepala keluarga berpikir keras bagaimana kebutuhan rumah tangganya terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Disinilah muncul godaan, disinilah muncul ujian. Di saat kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi untuk mendapatkan harta, untuk memperoleh uang dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita, maka banyaklah di antara saudara-saudara kita yang kita lihat tidak sabar, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan sehingga kebutuhan mereka terpenuhi. Inilah yang diingatkan oleh Rasul, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram. Akan datang satu masa, kata Rasul, di mana manusia tak peduli lagi dari mana harta dia kumpulkan. Apakah itu halal atau haram, mereka tak peduli lagi. Yang penting dapat, yang penting banyak. Para ulama kita kaum muslimin itu memberi kita panduan. Syarat untuk mencari nafkah itu yang pertama adalah ilmu. Kalau kita mencari nafkah di pasar, kita wajib menguasai ilmu tentang pasar. Kalau mata pencaharian kita di kantor, maka kita wajib menguasai ilmu kantor. Apa maksud ilmu itu? Umar bin Khattab kaum muslimin dalam riwayatnya pernah melarang pedagang atau pelaku pasar melakukan aktivitas di pasar kalau tidak menguasai ilmu jual beli. Sekali lagi, Umar bin Khattab melarang masyarakat terjun ke tengah pasar kalau tidak menguasai ilmu jual beli. Dalam buku fikih itu kaum muslimin selalu ada bab khusus namanya kitabul buyu', kitab jual beli. Panjang pembahasannya. Apa jenis barang yang boleh kita perjualbelikan? Bagaimana etika tawar menawar yang diajarkan? Bagaimana etika hutang piutang? Bagaimana kalau barang yang kita jual itu rusak? Sementara banyak sekarang kita lihat barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Misalnya, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Kalau seandainya si pembeli tiba di rumah baru tahu dia kalau barang itu cacat, bagaimana? Sementara dalam buku fikih itu sudah dijelaskan semua. Cuma sayang, seribu kali sayang kaum muslimin, yang begini-begini sering diabaikan. Kita menganggap yang wajib menguasai hukum
jual beli itu fuqaha? Tidak. Kalau kita terjun ke pasar, maka fardu ain kita menguasai hukum jual beli. Disitulah kita harus terus belajar. Kaum muslimin, sering juga kita mendengar barangkali ada di antara kita yang mempraktekkan, mohon maaf, katikolah hari raya awak harus mengeluarkan THR untuk anak buah, untuk karyawan. Sementara zakat pun harus dikeluarkan. Bapakailah petuah orang tua sesuatu. Sekali membuka puro, 2-3 utang tabayat. Apa kasihnya kaum muslimin? Kita keluarkan uang zakat iyo, THR iyo, pitinya cie. Kalau ada yang babuik, yang sorbaniko, kaum muslimin berpikir elok. Karena dalam agama kita, niat itu tidak boleh bersyirikat. Niat tidak boleh bersyirikat. Kalau jaleh-jaleh kita tak kamagian THR, kenapa kecian jaleh-jaleh? Iko piti, ko nak THR do. Tahun kini tak ada THR. Orang langang, orang corona, THR tak ada. Tapi yang ada cuma kini zakat. Kok lain 3 awak tuan. Tak bisa main kucing-kucing kan. Di luar dikejar THR, batin awak dikejar tu zakat. Yang seperti ini kaum muslimin kadang-kadang diabaikan. Makanya kaum muslimin perlu kita berhati-hati dalam persoalan harta ini. Perlu kita berhati-hati, jangan sampai harta orang, hak orang tak makan nyawa. Jangan sampai yang kita lakukan di tengah pasar itu subhat, apalagi haram. Makanya disitulah kita ikuti apa pesan Umar ini. Kalau kamu mengalir di pasar, pelajari dulu ilmu jual beli. Kalau belajar lebar, tidak ada kata terlambat. Ketika orang-orang langan, baca buku. Ketika orang langan, dengar dia. Kan banyak ini tu. Dah mesti di musajid, di tengah pasar pun kita juga bisa menambah ilmu. Mudah-mudahan kaum muslimin kita senantiasa dimuliakan oleh Allah dari segala bentuk memanfaatkan, mengambil harta kekayaan yang tidak halal.